lebih banyak janda yang tidak menikah lagi daripada duda. Kayak janda tuh lebih tahan untuk tidak menikah lagi gitu loh. Emangnya? Daripada duda. Iya yang gue lihat. Iya. Nah, karena Iya bener. lagi nih. Bener tapi ini bener banget. Iya. Gila, kayak salah bangun. Gila, lu bangun tidurnya cantik banget sih, Ber. Yoi dong, gue lahir dengan Sarita Beauty. Oh, eyeliner lu tuh kuat banget. Salah ya, gue tahu. Kita gak ada yang lain. Adanya apa lu kasih tau dulu. Banyak tahu namanya. Lu gak pakai belum mata. Dah. Selamat datang di Kacamata episode 1100 ya? 1002. Oh iya. 1002. Kali ini gue mau ngebahas tentang penampilan lu yang hari ini menurut gue keren banget. Yo. Tapi kita thank you so much buat Sarita Beauty. Yang telah membuat kita semakin beauty. Termasuk lo ya? Boyd and the Beast. Sorry. Gue juga pakai. Gue tadi di make upin sama Hafiz. Mas, lu tuh kalau pakai make up lu bener-bener cakep abis deh. Gue langsung pas ngaca. Dia ini siapa? Oh gue. Lebay ya. Iya, enggak apa-apa. Ya udah iyain aja. Selamat datang semuanya. Kita ngebahas apa hari ini? Gue mau curhat. Oh. Gue tuh lagi deket sama janda. Pas gue cari tahu, ini ibu gue sendiri. Pantes lu suka ya. Aduh, udah. Iya nggak, tapi gue lagi dekat sama seorang yang udah punya status dulunya, dan pro kontra di diri gue dan lingkungan gue besar banget. Kalau lu gimana? Enggak sih. Lu nggak pernah? Gue nggak pernah. Gue pernah. Terus kayak ya nggak ada masalah juga kan pernah, Ber? iya nggak pernah aja kayak misalkan gue dikenalin nih sama orang tapi nah pas awal ngucapin bukan awal kalimatnya itu selalu ngomong kayak tapi dia ini ya kayak gitu, selalu ngomong kayak gitu seolah-olah memang itu adalah sebuah kekurangan atau kayak gimana, gue juga nggak tahu ngelihatnya, cuman kayak dia bilang tapi dia duda kayak gitu. Terus tapi lu pertama kali yang mendengar kayak kata orang tapi dia duda ya, apa yang sebenarnya takut karena ini kan duda ada duda cerai sama duda meninggal kan. Oh, pembunuh. Ya. Mau gue tinggal sorry. Istrinya meninggal. Oh, iya. Meninggal sama karena berpisah karena cerai gitu loh. Nah, kalau berpisah karena meninggal mungkin ada perasaan gak enak juga nih sama keluarga yang perempuannya kayak gitu segala macam, atau misalkan pas dia udah punya anak atau belum, terlepas dari itu tapi tetap ada nggak enak juga atau kayak gimana. Tapi kalau memang itu masih bisa di-manage juga masih nggak apa-apa. Nah kalau yang cerai banyak orang yang masih berpikir kayak nanti kalau dia balik lagi gimana kayak gitu, nanti terus apalagi bawa urusan anak nih kayak gitu segala macam, itu nanti gimana tuh kalau kayak gitu, lo nggak khawatir, lo nggak takut, lebih kayak gitu. Dan itu tuh keluarnya dari keluarga, biasanya keluarga yang akan ngerasa kayak lo siap kayak gitu, lo siap kayak gitu. Ini kenapa jadi kayak tegang gitu ya? Gue sedih gue. Ruang cerita ini. Enggak, tapi belum ada yang jadi. Oh, yang jadi. Enggak, cuma dikenalin terus kayak ngobrol-ngobrol segala macam kayak, tapi lebih ke aku tuh aku nggak tahu ya, mungkin orang tua akan ngerasa kayak yang kenapa yang nggak yang bujangan aja gitu, kenapa nggak ini aja, karena kalau yang bujangan mungkin nggak ada masalahnya, kayak mungkin banyak orang yang ngomong kayak gitu kan. Atau lu Nyari emang suka aman. sama pria yang sudah berpengalaman ya, Ber? Gimana? Suka sama pria yang sudah berpengalaman, sudah enggak. pernah berkeluarga sebelumnya, tahu memimpin sebuah keluarga, entah apapun alasan bercerai sudahnya. Jadi panas ya. Oh, sedih. Pemirsa, kali ini korban akan langsung menggapkan sang pria dengan mantan istrinya. Masih kayak acara-acara gitu. Nah, Jawab, Ber. Sorry, kayak nggak lucu gitu loh. Nah, tapi gini Bel, ini pertanyaan sesimpel ini menurut gua, kayak kenapa nggak lu bener-bener kayak kata semua orang yang kenapa nggak nyari aman aja sih gitu? Kenapa memulai hal yang Tapi ini sebenarnya gue juga nggak lagi deket kalau yang sekarang. Nggak ada. Tapi maksud gue juga nggak lagi menjalin sama yang duda, enggak. Tapi maksud gue tuh pernah. Jadi gue menceritakan di zaman dulu. Iya, menjalin ya nggak apa-apa. Iya.
Gak, kenapa jadi pelan Iya, nadanya? iya kan ya, nggak Kayak apa-apa. keras Iya. banget sih. Gue cuma nanya doang kenapa. Kenapa apa? Kenapa mau? Iya. Kenapa mau? Karena sama aja kan. Yang penting kan karena awalnya nyambung. Kayak ya udah kalau nyambung ya kenapa? Maksudnya kayak terus nggak ngebatasin Sinyal. kayak nggak ngebatasin apapun gitu loh, kayak misalkan oh ya nyambung aja, kayak misalkan aku ngobrol sama kamu kayak sama ya lah kayak lain-lainnya kayak gitu. Dan banyak juga kok yang berhasil ketika bukan berhasil, maksudnya ya yang lancar-lancar aja ketika sama Yang duda, pernah berstatus. ya yang pernah juga kayak gitu. Nggak semuanya buruk, nggak semuanya baik sih, tapi memang atau ya itulah maksudnya. Jadi lebih ke mungkin stigma kali ya. Dan biasanya tuh yang akan mempermasalahkan adalah keluarga sih. Keluarga pasti akan nanyain kayak misalkan, oh nanti anaknya gimana, misalnya kayak gitu kan. Terus ada kewajiban apa yang harus dia lakukan untuk, kewajiban apa lakukan yang untuk kedepannya sebelah sama segala macam kayak gitu-gitu kan. Enak nih. Tapi it's okay dengan semua stigma tadi, semua orang itu kalau begitu. Kalau di gue tuh is okay, tapi keluarga gue nggak it's okay. Oh. Makanya sekarang apa? Carinya bujang. Ya, aku tuh Backstreet ya. Oke, kalau lu Ci, Kalau gue jelas tidak sih dari awal. Maksudnya untuk gue lebih suka main aman intinya. lebih suka memulai dari awal semuanya. Oh, maksudnya gue takut ribet ya. Maksudnya bener. Iya paham. Hal yang akan paling mempengaruhi adalah lingkungannya di keluarga. Entahlah dia nanti keluarganya jadi ribet atau yang paling menyebalkan itu nanti mungkin dibandingkan dengan istri Yang sebelumnya. dulu. Oh, iya, kayak paham. gitu. Itu kan akan jadi nyebelin kan. Ternyata yang ini bisa ini, kok kamu nggak bisa. Terus yang ini sikapnya lebih halus, kok kamu enggak. Atau enggak mungkin nanti dia punya Takut anak. dong lu. Kalau ternyata lu lebih baik, lebih better di mana akhirnya dia memilih lu kan karena dia pada sebelumnya pasti kan lu lebih baik dari yang sebelumnya, pasti itu dari satu Si prianya belum tentu keluarganya akan menilai seperti itu kan? keluarga lu apa keluarga pria? Keluarga prianya, gue Keluarga lebih mikir gue? keluarga prianya. Ya, Oke. misal kayak gitu. Jadi gue lebih kayak nggak siap mental aja sih untuk kayak yang sama yang bujang aja belum tentu gue akan diterima sebaik itu kan, baik dari keluarga gue atau keluarga dia. Tapi kalau misalnya udah yang pernah berkeluarga, akan lebih dibandingkan lagi. Akan lebih punya banyak resiko. Iya bener, entah dari anak atau keluarga atau ternyata lingkungan pertemanannya atau mungkin amit-amitnya gue adalah perusak hubungan yang sama sebelumnya atau mungkin kayak yang Namanya tiba itu maksudnya kan itu kalau misalnya Mohon ya maaf, gitu ya tidak kalau merusak itu beda urusannya. Rusak itu tuh Itu jahat. ngerti bukan kan gue nggak tahu ceritanya gue nggak tahu. Ya. Mereka sudah udahan gitu yaudah kayak gitu Ya, contohnya sekarang gini, kalau ternyata itu nyambung, dia ngomong, Ci, gue sayang sama lu. Kita udah jalanin selama 2 tahun dan ini kenalin anak gue. enggak Anak gue seumur lu. misalkan. enggak benar-benar kayak yang mungkin dari awal untuk tahu dan deket misalnya PDKT jadi nih, sudah membatasi dari awal. udah membatasi sih. Kayak yang pas kalau misalkan gue sama yang non muslim kayak gitu kan. Jadi udah ada benteng dari awal. Nah, dia udah ada barriernya itu dari awal. Jadi udah nggak apa. Jadi kesannya jahat dong sih. Kan Tapi seharusnya kan itu keputusan dia dan itu cara dia untuk ya hak prerogatif lu sih untuk memilih dan memilah. Izinkanlah gua gitu sama yang belum pernah menikah. Dia udah pernah sama yang belum Lah, pernah menikah. yang belum pernah menikah tapi suka jajan gimana? Ya, Ya, kan kan itu sama udah aja. nggak tahu aja. Kamu kata Domi, woi, Iya. aman. apa? Kalian nggak apa-apa kalau mau berdebat masalah pengen janda dan enggak atau pengen duda atau enggak. Kalau lu gimana? Iya, sama kalau lu janda? gimana? Lagi deket sama janda nih. Gue sebenarnya janda gue nyari pengalaman. Pengalaman misalnya mengurus keluarganya. Iya, iya. Pengalaman apa? Bener-bener mengurus keluarganya atau mengurus elonya? Karena janda ini bener-bener janda yang lagi dicari sama semua orang. Oh, Janda bolong. Jadi dia benar-benar yang gue temuin tuh banyak di Instagram, di sosial media. Gue penasaran ini janda gitu. Kok mahal banget gitu. Gue nggak mau. thank you ya. Ya, gitu. Semuanya. Cerita janda tentang versi gue. Ya, hak gue dong. Itu kan juga janda. Iya. Nah, tapi gue gini basicnya. Gue pernah deket sama seorang janda. Iya. Tapi untuk jadi lebih panjang atau enggak, gue tidak into si perasaan itu ke situ. Tapi Jadi lebih ke deket-deket aja. let it flow. Saat itu ternyata jadi lebih serius,
go Ayo. ahead. Kalau enggak pun, ya emang gue tidak menaruh perasaan lebih di situ. Oh. Nongkrong yuk, ayo. Seru-seruan yuk gitu. Ayo. Gue tahu nih seru-seruannya ngapain. Nonton di apa? Kan ada ini zaman gue kan masih ada drive-in, nonton bioskop di mobil yuk gitu sama Sekarang juga anak-anak. lagi happening kok. Iya, terus atau ke Bandung yuk sama anak ada acara gigs gitu, ada acara band. Ayo, jadi nawar feeling kayak walaupun orang-orang mikir lu berduaan mulu lu, lu suka ya sama janda bolong gitu. Gue bilang, ya, ayo gue mah. Ya usah janda bolong, lu aja ngajak gue ayo gue gitu. Maksudnya gue sesantai itu. Nah iya, justru memang dari awal itu memang karena sesantai itu, karena ngobrol segala macam. Tapi kalau lama-lama mungkin si Duda ini atau si janda itu punya maksud tujuan kan akhirnya jadi lanjut kan gitu loh. Makanya awalnya berawal dari situ. Cuman kalau si Aci kan emang udah ngebatasin dari awal itu gitu loh. Kalau Tapi menurut lo berat nggak sih meyakinkan keluarga untuk nah masalah keluarga gue rock and roll sih, mungkin nyokap bokap gue itu pilihan lu, karena gue beda topiknya gue malu, karena gue itu adalah laki-laki, jadi once ada apapun yang menerima keputusan akan menyambil suka itu gue. Kalau lu kan mau nggak mau mengikuti imam lu yang sudah punya punya penilaian atau punya pengalaman lebih hidup dibandingin yang gue lakukan. Karena even dia janda pun nanti sama gue, tetap gue yang ngatur polanya. Gue laki-laki soalnya. ya Gitu. Misalkan anak lu berapa? 8. Kurangin 2. Kata itu gue yang ngatur. Memang kata yang di rumah ini taruh dulu menyokap dulu, rumah kita kontrakannya kecil kayak gitu-gitu. Mau kata ngerti gak? Kenapa pertanyaan ini akhirnya menurut gue lebih stigmanya ke wanita untuk dapetin duda itu? Karena lu perempuan, lu akan ikut sama si pria yang sudah berpengalaman tadi, dan mungkin si pria tadi yang lu nggak tahu latar belakangnya, atau tiba-tiba sudah bawa ini kamu dapat aku bonus lo, dapat lagi seorang anak yang harus dibawa. Itu that's why kenapa lu masih. Tapi nasihat yang gue dapetin adalah gini loh, kayak di masa yang lalu dia kan sempat gagal nih gitu loh. Jadi kayak sepositif apa, seoptimis apa sih Dia ingin membangun keluarga lagi. Kayak gitu. Nah, jangan sampai terjadi 2 kali kan gitu loh, maksudnya itu. Terus kayak yang lebih apa sih yang dia bawa itu, dia tuh pernah punya apa ya, visi misi yang nggak selesai loh gitu loh. Jadi maksudnya jangan-jangan nanti mau disampaikan di sini lagi gitu loh ya, kayak itulah itu dituangkan visi misi. Tapi gimana kalau misalnya ada kan lebih banyak janda yang tidak menikah lagi daripada duda. Kayak janda tuh lebih tahan untuk tidak menikah lagi gitu loh. Emangnya? Daripada duda. Iya yang gue lihat. Iya. Nah, karena Iya bener. bener, tapi ini bener banget. Iya, karena maksud gue adalah gini. Iya, open. Kali aja si duda ini tuh memang ingin menikah lagi karena tidak sanggup mengurusi 3 anaknya misalnya gitu. Bisa, dan dia juga dan kadang-kadang tuh mikirnya gini loh, ya daripada dia jajan mungkin, atau ya daripada dia tidak bisa menyalurkan mungkin gitu lah, mendingan nikah lagi aja gitu. Tapi kalau perempuan kayaknya enggak ya. Maksudnya ada banyak yang memang memutuskan untuk enggak, aku sendiri juga enggak apa-apa kayak gitu. Masa sih emang gitu? Iya beneran. Lebih banyak janda daripada duda. Gue sih ngerasa gitu. Ya karena kan jumlah wanita sama pria juga banyak wanita. Itu dibanding pertama. pria. Terus yang kedua tuh kadang-kadang gini, kalau misalkan apa ya, yang sekarang nih lagi sering banget terjadi itu, duda itu lebih sering menikah sama gadis lagi gitu, sama nyari gadis lagi gitu loh. Ya. Nah, tapi kalau misalkan janda kalau misalkan nikah sama bujangan itu kayak langsung diomongin. Emangnya? Ya enggak? Kayak nasar. Berondong. Bentuknya jadinya berondong bukan sih? Enggak, maksudnya ya memang pria yang belum pernah menikah aja, nggak harus berondong, nggak harus yang lebih muda, tapi maksudnya dia belum pernah memiliki status yang sama. Tapi lebih Enggak, diomongin tapi ya nggak sih, daripada kalau misalkan si duda nikah sama gadis lagi. Tapi Kalau misalkan si duda itu nikah sama gadis lagi kayak wah dapet gadis lagi nih kayak gitu macam. Tapi kalau misalkan si janda dapet bujangan terus kayak yang Kok cowoknya mau sih? iya. Tapi menurut gue itu udah rasional loh. Gini, maksudnya teori gini. Saat di usia, let's say di usia gua, semua itu rata-rata di usia gua sudah menikah. Ya, ini nih gua patokinnya di usia gua semua menikah. Tiba-tiba gua bercerai. Auzubillah min dzalik. Gua bercerai. Gua tidak akan dapat lagi si usia gua karena rata-rata di usia gua semua sudah menikah. At the end, akhirnya dapat di bawahnya usia gua yang baru mau menikah. Jadi akhirnya lo dapat berondong atau dapat gadis lagi karena di usia itu sudah banyak yang sudah menikah. Ngerti gak? Iya, paham. Karena emang itu usia produktif Paham. menikah. Iya, Asik, iya, ini iya. logis banget gue ya. Tapi lo
kepikiran nggak untuk, kan udah ceritanya Untuk cerita cerai ya. enggak. Ceritanya lu sudah duda nih. Pernah kepikiran nggak untuk kayak yang carinya yang janda, yang statusnya sama? Gak apa-apa gue. Karena gue ada temen gue tuh udah cerai 3 kali nih. Ya. Pertama perawan, kedua perawan, akhirnya ketiga dapetnya janda coy. Awet lagi. Anaknya banyak jadinya banyak bener. Serius. Oh gue tuh emangnya jawabannya gini. Saat dapetnya ini versi teman gue ya. Saat dapetnya perawan enak, terus gaul, asik, bisa dipamerin, dibawa kemana asik. Tapi once untuk berkomunikasi secara dalam susah. Karena usia pun udah nggak bohong. Dan gue akan nyari di usia gue, akhirnya dapetnya akan janda. Karena di usia gue ternyata udah nikah. Oh, karena memang berarti memang rentan usia ya berarti di situ. Karena ya? di usia gue kan dapet kalau nggak pada nikah, ya pasti janda. Mau nggak mau kan turun ke usia yang bawah, gitu. Nah usia bawah pola pikirnya udah beda, gitu. Itu tapi yang ada terjadi. juga nih si artis tuh siapa namanya? Siapa? Ibnu Jamil sama Ririn itu juga udah ketemu janda. Jadi gue kayak Ririn janda? ngeliatnya adem gitu loh. Oh. Oke, nggak direspon. Thank you. Ada di mana nih, gue nggak nangkep nih. Ririn Dwi Arian. Iya. Nggak tahu gue orangnya Dwi soalnya. Arian itu siapa? Siapa sih orang ini? Enggak, jadi maksud gue kayak tapi gue nggak tahu Yang janda kenapa. siapa? Itu dua-duanya janda dan duda. Aku pertanyaan gue apa? Ibnu Jamil kan duda. Oh, akhirnya mereka, tapi usianya? Usianya kayak hampir sama ya? Kayak hampir sama. Jadi mereka ketemu di saat udah Nggak sadar? Bukan. Masa sadar? Mereka ketemu di saat sudah janda dan sudah duda gitu loh. Nah, itu tuh kan mungkin ada fase mungkin umur atau mungkin kesiapan mental segala macam dan akhirnya mereka dipertemukan gitu. Gue ngeliatnya kayak yang oh, memang orang tuh harus melalui banyak rintangan dulu untuk ketemu si pasangan gitu juga Iya. bisa loh. Maksud gue kayak jadi pernikahan itu bukan jodoh ya atau gimana? Oh, sorry. Oke, nggak usah ini sorry. Oh, tapi itu baru buat minggu depan ya, pernikahan itu jadi apa bukan sih? Apa kita bahas sekarang sekalian? Nggak usah. Enggak, tolong. Oke, ini ujungnya di mana? Obrolan kita. Ujungnya adalah menurut gue gini ya. Saat lo memutuskan untuk menerima pasangan yang sudah pernah memiliki status, it's okay. Tapi akan tahu resikonya gitu. Dan minimal akan tahu kalau dia akan lebih berpengalaman dan dibanding lu. Jadi bisa nggak lu harus ngimbangin gitu. Karena mau nggak mau dia harus menjadi sosok yang lebih mature karena dengan mungkin ya punya anak yang harus melihat bapaknya yang bukan kayak lu pengen pacaran dulu saat ini. Karena kan banyak image yang abis nikah tuh, wah kita tuh masih nikah, belum punya anak pacaran dulu yuk honeymoon. Men dia dan menurut gua ya bisa, tapi mungkin ada part yang kayaknya ini gua kayaknya udah nggak perlu kayak gini lagi nih gitu. Karena gua udah umur gua sekian, usia gua sekian. Terus kalau akhirnya dulu memilih untuk gua tidak mau yang pernah punya status, gua pengen nyoba semua dari nol. It's okay juga gitu. Itu pilihannya. Iya. At the end adalah ujung-ujungnya adalah gimana caranya komunikasi yang baik sih? Karena akhirnya yang menentukan lo sama siapa adalah saat lo bisa berkomunikasi. Sesimpel ini. Lo akan diberikan apa yang lo butuhkan, bukan yang lo inginkan, men. Betul. Ini kayak lagi kelas ya, ini mohon maaf. Ya. Jadi buat Konseling anak-anak pernikahan. Duta Mulia Semarang Timur, Enggak, Oh, jadi sorry. ada juga yang kayak misalkan mereka tuh adalah misalkan kayak yang udah usia gitu loh. Menikahnya di usia yang udah Lanjut. kayak udah lanjut dua-duanya. Jadi mereka udah mungkin nggak butuh yang lalala segala macam tapi butuh ada teman. Pasangan hidup. oh kakek gua. Nah, ya kan? Kakek gua nikah sama nenek gua. Umur berapa? Di umur 60 apa 50 gua lupa. Wow. Makanya gue sama keluarga bingung, kita siapa nih? Gitu. bukan. Waktu itu nenek gue meninggal. Akhirnya kakek gue minta untuk nikah lagi sama nenek-nenek juga. Karena dia hari-harinya enggak naif lah. Lu semakin tua lu punya keluarga, lu semakin mungkin jarang ke rumah kakek gitu. Akhirnya dia ngerasa Iya, jadi karena kesepian. ujungnya adalah semua itu butuh gitu loh. Iya. Kebutuhan segala macam makanya tapi kayak stigma masyarakat mungkin kayak masih yang kayak oh janda nih, duda Iya. ya gitu loh. Sebenarnya mereka kan juga sama-sama makhluk sosial juga kan gitu loh maksud gue. Iya, karena itu makanya gue bilang kenapa gue butuh itu adalah kayak gue ngambil dari kakek gue, dia butuh untuk ditemenin sampai akhir hayat. Karena kalau dia pengen samanya artis, dia bilang nggak mungkin lah kayak gue bilang ngaca gitu. Akhirnya dia nyari nenek-nenek lagi. Akhirnya ketemu apa yang dia butuhkan, bukan yang dia inginkan. Terakhir kamu ngomong apa? Ayo sih. Nggak ada. Aci sedih. Ya pokoknya gini sih sebenarnya. Ternyata menarik. Menarik ya? Buat siapapun di luar sana dan kita, setiap orang tuh ada masalah, termasuk saat terjadinya perceraian itu bukan sesuatu yang diinginkan atau direncanakan gitu.
Jadi once dia sudah menjadi status yang di luar orang normalnya, ya tidak apa-apa. Mungkin nanti kamu juga akan melaksanakan itu gitu. Asik jadi ancaman. Mungkin emang lo kan habis nikah lo lancar. Lu ngaca lo milih-milih gitu. Ya diterima aja ya statusnya ya. Iya. Ya kan sekarang aja dong. No ya. Nggak gue masih nikah gitu. Tapi maksudnya kayak lebih ke apa ya? Semua memang ada di keputusan di tangan kalian segala macam. Kalau misalkan Yep. Aci kepengen enggak ya udah itu juga segala macam masnya. Iya. Semuanya bisa terjadi atas keputusan kalian. Iya. Yang pikirkan baik-baik. Iya, dan Jangan lupa cuci tetap tangan. keren kok. Tetap keren kok. Pakai masker dan jaga jarak. Dan jaga kesehatan. Karena walaupun lu udah janda atau lu duda, kalau badan lu tetap seksi apa siapa sih yang nggak mau ya nggak? Iya nggak? Iya Kan nggak? aja mau guys. Iya. Dia kan Berarti juga tertarik kamu duda. enggak janda. Dia kan enggak duda. Gue nggak duda, Contoh. tapi gue deket sama janda. Aduh, maaf, bini gue denger. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap like, share, and comment, dan subscribe. Oke. Dengerin di mana? Spotify. Spotify.